Ibu, Bapak, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sudah kurang lebih 6 bulan kita melakukan ibadah Patuan Brayat dengan daring. Tentunya kita sudah sangat rindu untuk saling berjumpa dan saling berkunjung dengan jemaat di kelompok kita masing-masing. Namun, situasi pandemi yang belum memungkinkan kita untuk kembali beribadah Patuan Brayat secara normal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bersukacita. Marilah kita mulai ibadah. Kita akan mengambil saat teduh. Ibadah Patuan Brayat saat ini kita landaskan dengan percaya kepada Tuhan Allah, Pencipta alam semesta, yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Mari kita sambut penyertaan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13, ayat yang pertama dan yang ketiga. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dengan ungkapan syukur dan terima kasih atas kasih Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Bapa, saat ini kami melaksanakan ibadah Patuan Brayat dengan memujikan pujian-pujian dan akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir memberikan kemampuan kepada kami, sehingga kami mengerti akan kehendak firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Petrus, pasalnya yang kedua, ayat 1-10. Yang demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi
yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Renungan yang telah disiapkan dari gereja diberi judul, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup." Ibu bapak dan saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam geologi, batu atau batuan yang jamak adalah benda padat atau solid yang terbentuk secara alami dari mineral atau mineraloid. Berdasarkan letak kejadiannya, batu atau batuan dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu batu igneus yang terbentuk dari magma cair, batu endapan yang melalui endapan mineral dan tekanan bahan tertentu, dan batu metamorfosis yang terbentuk melalui proses pertama atau kedua dan berubah karena suhu dan tekanan. Batu dapat berfungsi dalam banyak hal. Di antaranya adalah untuk membuat fondasi rumah. Ini disebutkan dalam Matius 7, ayatnya yang ke-24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Yesus disimbolkan sebagai batu penjuru yang hidup dan mahal. Disebut sebagai batu pilihan karena diri Tuhan Yesus telah dipilih secara khusus oleh Allah. Dia telah ditentukan oleh Allah menjadi pondasi kehidupan dan keselamatan sehingga orang yang percaya kepadanya akan sama seperti bangunan yang didirikan di atas batu. Jemaat yang percaya kepada Kristus mempunyai sifat yang hakiki sebagai batu-batu hidup.
Dikatakan dalam 1 Petrus ayatnya yang kedua, pasalnya yang kedua ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Pengertian ini merujuk kepada konstruksi dan bangunan bait Allah. Kini bangunan bait Allah tidak ada lagi karena telah dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Yang tersisa hanyalah tembok ratapan. Manakala dinding dan tiang penyangga bait Allah terbuat dari batu-batu yang mati, maka kita semua yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk menjadi batu-batu hidup. Sehingga oleh kuasa penebusannya, kita dapat menjadi media bagi pelayanan imamat kudus. Ini berarti kehidupan dan spiritualitas umat beriman dipahami secara fungsional. Mereka dapat disebut sebagai batu-batu hidup dalam bangunan tubuh Kristus apabila spiritualitas mereka dapat tersusun secara rapi dan efektif menunjang seluruh karya keselamatan Allah. Tetapi apabila mereka hanya diam seperti batu-batu yang mati, simbol sikap tidak percaya dan tidak hidup sebagai umat tebusan, maka Kristus akan berubah menjadi batu sandungan atau batu sentuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Makna kehidupan dan spiritualitas jemaat yang berfungsi sebagai batu-batu hidup dalam pembangunan rumah rohani, yaitu tubuh Kristus, diuraikan secara rinci dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, yakni, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Pemilihan Allah terhadap umat-Nya sebagai bangsa yang terpilih sama sekali bukan karena kita layak di hadapan-Nya. Tapi pemilihan Allah kepada kita didasarkan pada karya Kristus yang telah menarik dan merangkumi kita dengan derita kasih-Nya untuk menempatkan dan menjadikan kita sebagai batu-batu hidup. Karena kita dipanggil untuk menjadi batu-batu hidup, maka kita mesti hidup dalam spiritualitas kasih dan pengorbanan Kristus. Kita harus menandai jalan hidup kita dengan kekudusan-Nya, sehingga kita melangkah dalam kesatuan sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Dan selaku umat kepunyaan-Nya, kita dipanggil untuk menjadi batu penjuru dan pondasi yang kokoh bagi rumah rohani dengan talenta dan pengabdian kita. Persekutuan umat percaya terdiri dari pribadi-pribadi dengan potensi dan kemampuan yang beragam
Semua kemampuan itu dimaksudkan sebagai penyangga kebersamaan demi terwujudnya kehidupan rohani atau iman yang kuat. Semua itu diwujudkan dengan setia, walaupun kita sedang menghadapi tekanan, bahaya, penderitaan, bahkan sakit penyakit. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang kelima dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 335 ayatnya yang pertama sambil kita memberikan persembahan. Manusia yang maluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semua tahu gerak, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas firman-Mu. Jadikanlah kami batu-batu hidup, sehingga keberadaan kami akan berguna dalam kehidupan bergereja dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa di surga, kami bersyukur karena di tengah keadaan yang tidak menentu ini, kami masih merasakan kasih Tuhan di dalam setiap keluarga dan pribadi, sehingga kehadiran-Mu akan memperkuat persekutuan kami sebagai orang-orang percaya dengan saudara seiman maupun dengan sesama kami manusia. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang mengalami bermacam pergumulan pribadi maupun dalam pergumulan keluarga. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kekuatan dan pertolongan. Para orang tua kami yang sudah adi yuswa, kami mohon Tuhan juga menyertai mereka. Di usia mereka yang sudah lanjut dan badan yang rentah, Tuhan berikan kesehatan dan bersukacita senantiasa di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berbahagia karena berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Dalam minggu ini, kami mohon Tuhan memberkati mereka dengan kesukacitaan. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang dalam studi, yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja, dimanapun mereka berada. Kami serahkan mereka kepadamu ya Tuhan. Bimbinglah mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, para penatua, diaken, para
badan pembantu, pokja-pokja. Tuhan berkati dalam pelayanan dan kehidupan keluarganya. Pandemi virus corona yang masih melanda negara dan bangsa kami mohon Tuhan meredakan pandemi ini, sehingga kami dapat kembali hidup secara normal. Pakailah pimpinan negara kami di semua tingkat, dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar dapat memimpin seluruh rakyat dengan bijaksana. Bapa yang Maha Kasih, di tengah ibadah ini kami ingin mempersembahkan yang telah kami siapkan masing-masing. Dimuliakanlah nama-Mu melalui persembahan yang mampu kami haturkan ini. Banyak hal yang kami mohon, ya Bapa, namun kami percaya Bapa tahu apa yang kami butuhkan, dan Bapa senantiasa akan memberikan yang terbaik bagi kami. Demikian doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, untuk menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 252, ayatnya yang pertama dan keempat. Kita mohon berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah brayat pada saat ini. Kiranya ibadah kita ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Amin.